Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka kajian Kitab Safinatul Najah di channelnya Nurul Iman. Semoga sahabat-sahabatku dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pagi ini saya insya Allah akan mengkaji atau melanjutkan lagi orang yang dari penerima zakat yang ke-8 yang kemarin sudah jelaskan. Sekarang ya ringkesannya, ya maksud ringkesannya itu kesimpulannya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fid dhari wal ulumi amin ya Allah ya Allah. Khatimatan utawi iki iku siji wekasan. Wa syuritu akhdi zakati wa syaratu akhdi zakati untai utawi syarat ngalap zakat min hadis samaniyati saking ikilah welu iku hurriyatun wong kang merdeka, wa islamun lan wong Islam, wong kang Islam, wa illam yakunan wa ala yakuna lan yenta aja ono opo akhdhu zakat iku Hasyimian bangsa Hasyim wala Muttalibian dan orang bangsa Muttalib liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena pangandikan Kanjeng Rasul inna hadhihi shadaqata karena satu ikilah sedekah iku usahun nasi kotor manusia wa inna lan satuna ikilah wa inna satuna sedekah iku la tahilu ora halal opo sedekah li Muhammadin mari Kanjeng Muhammad wala li Muhammadin lan ora halal keluargane Kanjeng Muhammad. Yang ini sebuah kesimpulan, ya, disyaratkan mengambil zakat itu atau mengambil zakat itu yang memberikan zakat ya kepada haknya yang 8 tersebut, ya, itu orang merdeka. Orang merdeka kok itu hamba saya diberi berhak yang dimaksud rikob kan dia itu yang mukatib, yang menyicil, ada bermaksud untuk dimerdekakan, dia berhak menerima zakat, butuh bantuan. Kalau hamba sahanya bukan mukatib, bukan mau menyicil kepada sayyidnya, itu tidak berhak menerima zakat, ya. Yang ke satu harus merdeka. Wa islamun dan kedua harus Islam, ya. Diberikan zakat itu harus orang Islam kepada orang Islam. Kalau orang kafir tidak boleh. Kok rikob termasuk kemarin yang saya jelaskan, walaupun orang kafir, walaupun bangsa Hasyim, walaupun bangsa Muttalib, kalau beliau itu termasuk rikob hamba sahaya, dia boleh, ya, dia boleh karena dia butuh bantuan asalkan dia menyicil kepada sayyidnya, yaitu abid mukatab termasuknya, ya. Wa illam yakun dan tidak halal, di sini jelaskan tidak halal kepada bangsa Hasyim dan bangsa Muttalib, ya, karena bangsa Hasyim bangsa Muttalib itu masih keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa tidak dihalalkan, yaitu karena ada pangandikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya inna hadis shadaqata ausahun nasi, sesungguhnya inilah sedekah, ya, itu ausahun nasi, kokotor manusia. Jadi sedekah atau memberikan zakat fitrah itu kotor manusia, kotor manusia. Sedangkan sahabat, sedangkan keluarga Kanjeng Nabi yaitu mulia. Karena Kanjeng Nabi mulia, maka tercipratnya kecipratan oleh Kanjeng Nabi, ya, keluarganya itu kecipratan dari Kanjeng Nabi menjadi mulia, ya. Oleh sebab itu tidak halal
orang yang mulia diberikan hak zakat. Seperti kita mau rapat, mau pergi ke bos, mau pergi ke pabrik misalkan, pakai baju kotor itu tidak bisa, karena kita perlu baju yang rapih ya. Di hadapan bos pakai parfum ya. Dan begitu juga kita orang mulia tidak halal diberikan harta sodakoh, karena sodakoh zakat tersebut yaitu kotor dari manusia, dan tidak halal bagi Kangjeng Nabi Muhammad juga, karena Kangjeng Muhammad sangat mulia. Dan ada kejadian wawadhu'a wisnalihakeun ngaheum sapa al Husainu sapa al Hasanu Sayyidina Hasan pifihing dalam cangkeme Sayyidina Hasan tamrotan ing tamroh ing korma min tamrati sodakoti tegese saking korma sodakoh panazaha maka ngomong hak ing ieu tamroh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bili abihi kalawan kelaina ieu Sayyidina Hasan wa qala insandika sapa kanjeng Nabi kih lapan kih ludahakeun gitu ya, kih lapan ludahakeun ana satuna kita sadaya iku alu Muhammadin keluarga kanjeng Muhammad iku la tahilu ora halal lan mering kita sadaya opo sedaqatu piro-piro sedaqah. Nah, dan sesungguhnya ada kejadian di waktu dulu di zaman keluarganya Kanjeng Nabi, Sayyidina Hasan memakan harta zakat ya, memakan harta sedekah. Maka Kanjeng Nabi bilang kepada Sayyidina Hasan untuk meludahkan harta tersebut ya, misalkan meludahkan. Karena kenapa? Karena kita semua, kata Kanjeng Nabi, kita semua itu kepada keluarganya Kanjeng Muhammad itu alu Muhammadin, masih keluarga Kanjeng Muhammad tidak boleh menerima zakat ya, tidak halal. Sekarang wa mana usakhun nasi utai ma'ane lapan ausakhin nasi an bako aha satuhune tetap orang ngeluarkan zakat pi amwalihi ing dalam piro-piro hartana ieu ing dalam piro-piro harta iku yudnisuha ngotoran opo bako aha ing amwal kama yudnisu kaya oleh ngotoran opo ma'as kay kama yudnisu kaya oleh ngotoran asaba ing dodot opo alwasu kokotor. Dan adapun maknanya ausakhun nasi yaitu kokotor manusia, orang yang tidak mengeluarkan zakat sama saja orang yang memakan kokotor ya, karena zakat itu kokotor dosa kita ya, dikuras. Yudnisuha maka jadi kotor kalau kita misalkan memakan misalkan kita punya uang banyak sudah mencapai nasab ya, wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau kita tidak mengeluarkan zakat maka orang tersebut sama saja memakan kokotor ya, sama saja memakan kokotor. Kalau makan kotor maka diri kita menjadi kotor ya, menjadi dosa. Seperti apa? Seperti orang memakai baju kotor
ya, seperti orang baju kotor. Seharusnya kita harus memakai baju yang tidak kotor. Wa qauluhu kih lan utai pangandikan Kang Jinawi kih lapan gigi kama isandika kama kola kaya isandika sapa Kang Jinawi Muhammad as-sobanu kola kama kola kaya isandika sapa as-sobanu Syekh Soban naklan halenukil an ibni Sabili an ibni Qasimi saking Ibnu Qasim wa utawi ya kih lapan gigi bikasil kapi kelawan kasah kap wa tasidul kha lan tasidul kha sakinatan halisa sukun wa maksuratan dan hale kasrah wa anil qamusi lan ikut tetep saking kitab qamus jawazu takhfifil kha'i utawi wenangne ngadangakeun kha wa jawazu tanwiniha lan wenange nanwinan kha wa jawazul fathil kapi lan wenange patah kap ya. Dan kata Syekh Soban ya nukil dari Ibnu Qasim 8 kih itu ya 8 kih itu kasrah kaf dikasrahkan ki wa tasdidil kha kih ya tasdid kha-nya sakinatan secara sukun ya disukunkan kih gitu supaya ringan wa maksuratan dikasrahkeun kihi wa anil qamusi dan boleh dari kitab qamus yaitu meringankan kha kih ya disukunkan kih dan boleh menanwinkan kha kihun bisa dan boleh mempatahkan kaf kih kah wahino tawi ikilah lapan iku ismun soti isim sot kemudian entelakeun apa ismun sot li jazmi tipli maring nyegahne bocah cilik antanawuli saking nyonyoo antanuli sayin saking nyonyoo sesuatu dan dari kitab Qamus boleh meringankan khokih ya. Dan adapun 8 kih itu yaitu isim sora, isim suara. Kih diletakkan ya. Isim sora tersebut biasanya kepada anak kecil untuk mencegah kih gak boleh kih ya intinya. Misalkan anak kecil itu mengambil sesuatu sedangkan kita melarangnya kih gak boleh wa nukila lan den tukil anil Ustukhri saking Syekh Ustukhri apa al qaulu ucapan bijawazi sopri zakati kalawan wenang mulakan zakat ila bani Hashim bani Hanif wa bani Hashim wa bani Muttalib ing daman ihim ing dalam nalika nyegah ne Bani Hashim dan Bani Muttalib min khumusil khamsi saking 5/5 ne ieu zakat. Dan ditukil dari kitab dari Syekh Ustukhri ya ucapannya boleh memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib kan tadi tidak boleh. Kata Imam Ustukhri, kata Syekh Ustukhri boleh membagikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib ya. Asalkan tidak boleh mencapai sampai melebihi 5/5-nya ya dari zakat tersebut. Qala isandika sapa al-Bajuri membajuri wala ba'san ora dosa pitaklidil Ustukhri kalawan taklid kepada Imam Ustukhri
fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi kalapan dikana Imam Zuhri al-ana ing dalam waktu iki lihtiyajihim kana butuhna ieu Bani Hashim dan Bani Muthalib dan kalau kita bertaklid kepada Imam Zuhri, misalkan Bani Hashim diberikan kepada kita memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, kita tidak dosa karena ada pertanggungjawaban dari Imam Zuhri, tidak dosa ya, karena ikhtilafnya ulama itu rahmat ya, rahmat, tidak lagi kalau ikhtilafnya kita orang awam. Asalkan jangan sampai 5 zakat tersebut ya, karena butuh sekali sahabat keluarganya Kang Jalib, butuh sekali ya. Wa kana ono sapa Syekh Muhammad Budali, Syekh Muhammad Budali rahimahu muga mikawelas sapa Allah, rahimahu muga mikawelas hu ing ya Syekh Muhammad Budali sapa Allah iku yamilu condong ila dalika mari mongkon-mongkon qauluhu mahabbatan kami kapolas bihim ing dalam Bani Hashim dan Bani Muthalib nafa'ana muga ngamanfaatakeun ing kita sadaya sapa Allah bihim kalawan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan kata dan wis bukti Syekh Muhammad Budali rahimahullahu yaitu condong kepada kaulnya, ucapannya Imam Zuhri, karena mahabbahnya Imam Syekh Muhammad Budali ya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, maka beliau condong kepada Imam Zuhri. Semoga memanfaatkan kita semua sapa Allah ya bihim kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Semoga kajian pagi ini bermanfaat, hikmah dan manfaat ya, manfaatnya buat saya, umumnya buat sahabat-sahabatku di rumah. Warabiha wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.